Syukur bagimu Tuhan, hai tanahku Papua. Kita tidak bisa memaksakan pasukan kita TPNPB untuk harus mengimplementasikan 3 faktor ini, yaitu human crisis, development crisis, dan juga economic crisis. Krisis itu harus krisis. Ingat, kita harus ciptakan 3 krisis di Papua. Human crisis, economic crisis, development crisis. Saya mau bertanya, kapan Tuan Sebi Sambo dan Trianus Sato atau hierarki daripada Komnas TPNPB menyediakan logistik bagi semua pasukan TPNPB? Berapa senjata yang sudah diturunkan untuk menciptakan human crisis? Berapa alutsista yang sudah disiapkan untuk menciptakan economic crisis dan juga development crisis? Kita tidak bisa mendesak atau memaksakan pasukan kita yang saat ini sedang berdiri dengan logistik yang minim, yang saat ini sedang berdiri dengan kekuatan alam, dengan kekuatan medan, untuk mengimplementasikan human crisis, development crisis, dan juga economic crisis. Ini tidak tepat dalam kondisi saat ini. Kita sudah jadi minoritas. Berapa pasukan TPNPB kita untuk dapat menciptakan itu human crisis, economic crisis, dengan development crisis? Ini sesuatu strategi yang konyol, strategi yang nanti mengorbankan banyak pasukan TPNPB. Kita sulit akan mencari pasukan TPNPB nanti. Tidak ada orang yang bisa sama berdiri sama seperti Kopito Wahiluka, sama seperti Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, dan juga pasukan-pasukan yang lain. Kita sedang menginstalkan sebuah strategi yang benar-benar menghancurkan diri kita sendiri, membunuh diri kita sendiri. Economic crisis itu dalam kondisi yang kita tidak siap, ini tidak bisa kita lakukan. Tuan juru bicara mesti menjelaskan yang baik tentang apa itu human crisis dan apa persiapan untuk menciptakan human crisis dari TPNPB, apa itu development crisis dan apa persiapan TPNPB untuk melakukan development crisis, termasuk juga dengan economic crisis. Ini kita sedang melemparkan sesuatu yang sulit, kita sedang memaksakan sesuatu yang sulit yang dilakukan oleh TPNPB. Ini usaha bagaimana hierarki TPNPB, Komnas TPNPB, Tuan juru bicara ada sedang membunuh semua pasukan-pasukan TPNPB, menciptakan konflik internal dari dalam untuk menghancurkan perjuangan bangsa. Ini harus dilihat baik. Mengapa kita mau adopsi semua doktrin-doktrin yang tidak benar dari luar untuk diinstalkan masuk dan mendoktrinasi semua pasukan-pasukan di lapangan? Ya, segala macam. Dan saya pernah melarang untuk Tuan Sebi dengan tim tidak boleh membawa turun wartawan sampai ke Pegunungan Bintang, memproteksi Koda Pegunungan Bintang. Semua dibatasi. Setelah dibatasi, orang-orang dari luar masuk, mengambil semua data-data. Setelah itu berdasarkan pemetaan data itu, semua dihajar habis. Termasuk yang paling terakhir, Panglima Pegunungan Bintang, Tuan almarhum Lemet Aplo. Ini secara intelijen kita betul-betul kebobolan. Ini contoh-contoh yang tidak benar, yang kami lihat tidak benar, yang dimana dilakukan oleh Komnas TPNPB, hierarki TPNPB, yang dilakukan oleh Tuan Sebi Sambo dan juga Tuan Trianus Sato yang lain-lain. Saya sangat heran. Hello everyone and welcome back to the Manuscript Papua YouTube channel. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Mengapa pernyataan ini menjadi sorotan? Apa yang sebenarnya ingin disampaikan kepada publik, dan mengapa rekaman audio ini memunculkan begitu banyak perhatian? Dalam video ini, kami menghadirkan sebuah rekaman audio yang disebut sebagai penjelasan dari Jeffrey P. Bomanak. Rekaman ini berisi uraian mengenai sudut pandangnya terhadap dinamika perjuangan, tantangan yang dihadapi, serta berbagai persoalan yang menurutnya perlu dipahami secara lebih mendalam oleh masyarakat. Simak hingga selesai. Terkadang, pemahaman yang utuh hanya dapat diperoleh setelah mendengarkan keseluruhan penjelasan, bukan sekadar potongan informasi yang beredar. Manuskrip Papua. Syukur bagimu Tuhan, hai tanahku Papua. Salam sejahtera dan salam merdeka kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati, kami banggakan, dan yang kami muliakan. Podcast of OPM, Suara Papua Merdeka edisi 1 Agustus 2026 bersama kami, Ketua Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Podcast edisi 1 Agustus 2026 kami akan menjelaskan dan menanggapi beberapa pernyataan Tuan juru bicara Komnas TPNPB, yaitu Tuan Sebi Sambo, yang telah dirilis pada kemarin 31 Juli 2026. Perlu diketahui oleh seluruh rakyat bangsa Papua dan terlebih khususnya kepada seluruh pasukan yang masih konsisten pada Konstitusi 1 Juli 71, yaitu pasukan TPNPB OPM, pasukan Komnas TPNPB, dan yang semua ada di bawah Konstitusi 1 Juli 71, bahwa kami sebagai pemegang mandatori
Konstitusi 1 Juli 71 sejarah panjang dan kebenaran dalam perjuangan bangsa perlu menggarisbawahi, mengklarifikasi, dan menjelaskan beberapa hal yang saat ini kebijakan-kebijakan yang nanti memberikan konsekuensi buruk bagi perjuangan bangsa Papua. Mengapa kami harus sampaikan hal ini? Karena jika kami tidak sampaikan, maka kami melanggar Konstitusi 1 Juli 71 sebagai hierarki yang pemegang mandatori Konstitusi 1 Juli 71, maka kami harus menjelaskan kebenaran yang hakiki, kebenaran fundamental dalam perjuangan panjang bangsa Papua. Kami sangat menyadari bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau yang dinamakan dengan TPNPB itu lahir dalam konstitusi yang saat ini menjadi tanggung jawab kami berdasarkan mandatori resmi daripada pendiri dan pendahulu TPNPB OPM. Oleh sebab itu, ada hal-hal yang merupakan penyalahgunaan konstitusi dalam perjuangan revolusi, itu menjadi tanggung jawab kami untuk menjelaskan. Jika kami tidak menjelaskan kebenaran, maka terjadi konsekuensi yang tidak baik. Kami dianggap melanggar konstitusi. Kami bisa dispekulasi dengan spekulasi negatif oleh siapapun, dengan cara apapun untuk merusak citra pribadi kami. Tetapi ketulusan kami dalam perjuangan bangsa tidak boleh menyalahkan makna konstitusi, karena berdasarkan konstitusi itu kami dipilih, kami ditetapkan, kami dikukuhkan untuk menyatakan kebenaran, untuk memproteksi perjuangan bangsa dari segi organisasi, diplomasi, militer. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu kami tanggapi yang sudah disampaikan oleh saudara kami, yaitu Tuan Juru Bicara Komnas TPNPB, Tuan Sebi Sambom. Yang pertama, mungkin ketika kami mendengarkan beberapa pernyataan dari Tuan Sebi Sambom, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Tuan Sebi Sambom karena bisa keluar untuk menanggapi beberapa komentar-komentar publik otokritik, yang itu merupakan hal yang positif dalam suatu perjuangan. Suatu perjuangan berbangsa, bernegara, perjuangan demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia, itu pasti ada kontraproduktif, ada oposisi, dan ada pihak yang menyatakan statement-statement. Dan itu ketika ada kontra dan pro, itu akan menstimulasikan suatu makna untuk dapat dijustifikasi berdasarkan kaidah dan norma-norma kebenaran. Entah itu kebenaran secara hukum, kebenaran secara politik, dan juga dalam konteks yang lain. Oleh sebab itu, kami perlu sampaikan beberapa hal yang sangat fundamental menjadi perhatian serius kami dalam pernyataan Tuan Juru Bicara Komnas TPNPB. Yang pertama, sebetulnya kami melihat dalam pernyataan Komnas TPNPB kemarin, Juru Bicara Komnas hanya menanggapi semua otokritik dan masukan-masukan, komentar-komentar publik terhadap kebenaran daripada informasi pembunuhan terhadap pilot asal Amerika dan juga pembunuhan terhadap 3 warga sipil Papua di Yahukimo oleh pasukan kami TPNPB. Perlu kami sampaikan di sini bahwa yang saat ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh keluarga korban dari ketiga warga sipil, kemudian seluruh rakyat bangsa Papua dan juga masyarakat internasional saat ini adalah sebuah klarifikasi berdasarkan bukti-bukti dan juga pernyataan-pernyataan yang kami sudah melihat. Kami berterima kasih dalam hal ini ada dua pernyataan yang kami lihat. Pernyataan video yang menyatakan tentang siapa saudara Kogoya yang ditembak dengan istrinya Wendabwe, itu apa yang mereka lakukan lantaran saudara Kogoya juga merupakan pejuang yang luar biasa dalam perjuangan bangsa Papua yang telah mengambil komitmen di TPNPB setelah melakukan pemasukan logistik ke beberapa pertahanan Kodam TPNPB, dan dia ditangkap oleh kolonial dan diimpuniti, kakinya ditembak dan 4 tahun dalam penjara. Itu merupakan kontribusi dan dedikasinya yang dilakukan dalam perjuangan bangsa. Kemudian ada cerita-cerita laporan dari Adekumdan Panglima Kombes Operasi Lapangan
Tuan Kopi Tua Heluka dengan semua pasukan yang mengeksekusi Kogoya dan Wendawa serta salah satu nyonya adik perempuan dari Yahukimo yang menyatakan bahwa mereka melakukan kerja-kerja bersama kolonial. Oleh sebab itu mesti harus dijelaskan secara komprehensif oleh Tuan Juru Bicara sebagai juru bicara kepada masyarakat Papua, keluarga korban, dan juga kepada masyarakat internasional tentang kebenaran yang hakiki. Kalau memang bukti otentik itu tidak bisa dinyatakan, maka harus ada sebuah statement-statement yang dapat mengklarifikasi, yang dapat memberikan jaminan kepada keluarga korban, kepada rakyat Papua dan masyarakat internasional yang sudah menyaksikan video eksekusi secara publik. Dan ketika video eksekusi secara publik itu sudah dipublikasi, menjadi wacana publik, menjadi komentar publik, menjadi kesaksian publik, dan juga banyak pro dan kontra. Dan yang lebih banyak di tingkatan internasional, mereka mengkucilkan perjuangan bangsa. Mereka mengutuk perjuangan bangsa, dan mereka ada banyak statement-statement yang dikeluarkan oleh seluruh pendukung masyarakat internasional yang kami lihat di beberapa media internasional. Seperti beberapa media misalnya Sato Kilman, Perdana Menteri Vanuatu, mantan Perdana Menteri Vanuatu, mengutuk tindakan TPNPB dan meminta kepada pemerintah Vanuatu untuk segera berbicara masalah Papua di tingkatan PBB dan yang lain-lain. Ada banyak teman-teman kami yang kami juga melihat dari pekerja-pekerja sekretariat di Melanesian Spearhead Group, di Pacific Highlands Forum, dan juga pendukung-pendukung perjuangan bangsa Papua di Papua Nugini, Solomon Island, Fiji, dan juga Vanuatu, dan beberapa di Australia dan juga di Eropa sedang memberikan komentar-komentar yang dimana menjatuhkan kredibilitas perjuangan bangsa Papua. Jadi di sini konteksnya yang harus kita semua menyadari bahwa ketika sesuatu itu terjadi dilakukan oleh TPNPB, yang dilihat bukan hanya TPNPB tetapi nanti yang dilihat dalam konteks umum seluruh perjuangan pejuang-pejuang bangsa Papua. Jadi secara implisit tidak akan pernah masyarakat internasional itu berbicara bahwa ini dilakukan oleh TPNPB Kodap 16, ini dilakukan oleh Panglima siapa, ini dilakukan oleh siapa. Tetapi mereka akan melihat dalam konteks yang umum bahwa perjuangan bangsa Papua. Oleh sebab itu, secara umum, semua pejuang-pejuang bangsa Papua dari semua organisasi, terlebih khusus yaitu organisasi Papua Merdeka yang sudah terkenal di dunia internasional, yang diketahui bahwa organisasi yang memiliki eksistensi, long-standing organization, sekitar 65 tahun, masih tetap konsisten. Ini menjadi bumerang. Kami mendapatkan banyak sekali message, SMS dan juga email dan juga Facebook bahwa kenapa hal itu bisa terjadi, kenapa OPM bisa lakukan itu. Jadi ini yang harus dimengerti oleh saudara juru bicara, bahwa bukan yang saat ini approach dari internasional dan di dalam negeri itu bukan kepada Komnas TPNPB, bukan kepada Kodap 16, bukan kepada satu orang TPNPB, satu panglima TPNPB, tetapi ini approach dari internasional, nasional, dan juga di Papua. Mereka sedang melihat bahwa yang mengendarai perjuangan ini OPM, TPNPB, entah itu organisasi-organisasi yang baru lahir lainnya, ULMWPK, KNPBK, dan segala macam, semua sedang dicap bahwa kami ini tidak benar dalam menjalankan perjuangan ini. Kami ini sedang membunuh masyarakat sipil karena mereka tidak mengerti apa konteksnya yang sedang terjadi. Oleh sebab itu, sangat penting sekali Tuan Juru Bicara harus keluar dan menjelaskan semua proses ini secara detail. Menjelaskan semua proses secara detail, karena ketika kita menjelaskan itu semua proses secara detail, itu akan memberikan jaminan kepada semua spekulasi-spekulasi negatif yang diberikan menjatuhkan perjuangan dan reputasi perjuangan bangsa ini. Jadi itu sangat penting yang kami lihat Tuan Juru Bicara Sebisambom gagal dalam menganalisis masalah terjadi secara internal. Ini bukan merupakan kesalahan Tuan Kopi Tua Heluka atau semua pasukan TPNPB OPM di lapangan, tidak, atau semua pasukan Komnas TPNPB di lapangan. Ini bukan kesalahan mereka. Mereka sedang perang, mereka sedang menghadapi musuh di lapangan, mereka sedang setengah mati, ada melakukan sesuatu dan menimbangi sebuah proses revolusi untuk bagaimana perjuangan ini diperjuangkan, dipertahankan secara nasional. Jadi tugas juru bicara itu harus menjelaskan sesuatu secara konkret dan detail, jangan di luar daripada mekanisme organisasi, jangan di luar daripada konstitusi 1 Juli 71. Nah, di sini kegagalan yang dilakukan oleh saudara Sebisambom, yang dimana kami memberikan approach dan masukan kepada Tuan Sebisambom untuk dapat menjelaskan jika perlu difikirkan itu.
hal yang kedua yang perlu kami tanggapi di sini, ini yang sedikit sangat penting dan betul-betul berbahaya yang kami lihat dalam perjuangan bangsa. Kami sangat dikagetkan, tetapi kami sudah tahu proses ini sudah dari lama bahwa pasti ada doktrinasi yang salah, pasti ada doktrinasi yang salah yang sedang disuntik ke dalam kubu perjuangan bangsa Papua. Ada faktor-faktor di luar yang sedang menyuntik doktrin yang salah untuk menghancurkan, mengacaukan dan menciptakan konflik internal pejuang Papua. Ketika kami mendengarkan kemarin ada satu pertemuan antara Tuan Juru Bicara dan juga dengan salah satu pejuang dari Aceh. Entah dia pejuang dari lapisan mana, entah dia siapa, tidak dijelaskan oleh Tuan Juru Bicara, tapi kami tahu siapa orang itu. Dan dalam pertemuan mereka di Kuala Lumpur, dan di mana seorang pejuang Aceh ini menyatakan dalam pernyataan resmi Tuan Sebi kemarin bahwa menyatakan untuk bunuh itu semua orang-orang yang menjadi pengkhianat dalam perjuangan bangsa Papua, dan itu duluan menjadi tugas utama untuk harus TPNPB lakukan. Saya perlu menyampaikan di sini bahwa kita harus kembali mengantarkan perjuangan ini kepada strategi dan taktik dan kepada platform perjuangan TPNPB. Kita tidak bisa mengadopsi, mendengarkan nasihat-nasihat dari luar yang inkonstitusional, yang di luar daripada konstitusi kita. TPNPB dilahirkan berdasarkan konstitusi. Perang TPNPB itu dijamin oleh konstitusi. Perang TPNPB itu dilindungi oleh konstitusi. Perang TPNPB itu merupakan syarat kehormatan tertinggi rakyat Papua di dalam konstitusi. Kami tidak bisa mendikte atau mengambil doktrin-doktrin dari luar untuk menginstal di dalam perjuangan bangsa Papua yang merupakan perjuangan atas dasar konstitusi, perjuangan atas dasar kebenaran, perjuangan atas dasar kehormatan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini yang merupakan kegagalan fatal yang saat ini sedang terjadi. Kita kembali melihat, kalau itu seorang pejuang Aceh yang memberikan masukan kepada Tuan Juru Bicara untuk membunuh orang Papua yang bekerja sama dengan kolonial. Kalau itu seorang Aceh, kita kembali melihat itu profil daripada perjuangan Aceh. Sampai detik ini Aceh masih dijajah kok dari kolonial Indonesia. Ini pejuang siapa yang memberikan masukan kepada kami TPNPB OPM? Dia pejuang profilnya seperti apa? Ini harus diketahui. Kita tidak bisa menerima semua nasihat mentah-mentah. Jangan sampai intelijen kolonial yang memberikan nasihat kepada Tuan Sebi untuk menciptakan konflik internal orang Papua. Doktrin dari luar yang melanggar konstitusi 1 Juli 71 itu kenapa harus diinstal kepada pasukan TPNPB OPM? Ini menjadi konsentrasi serius yang harus difikirkan. Kita lihat proses Aceh. Aceh sampai di mana semua pejuang-pejuang Aceh itu disuntik dengan triliunan, miliaran rupiah sampai dengan dolar untuk bagaimana Indonesia bisa menangkan sebuah memorandum of understanding di Helsinki. Setelah proses di Helsinki itu terjadi, saat ini Indonesia sedang menjajah Aceh. Kecuali penasihat-penasihat dari negara-negara yang sudah merdeka, yang disampaikan kepada Tuan Sebi, yang disampaikan kepada kami sendiri, atau kepada pejuang siapa, yang dimana mereka terbukti bahwa pernah merdeka karena sebuah strategi mereka yang sungguh luar biasa dalam mengalahkan kolonial, kapitalis, atau imperialisme, atau siapapun, maka itu bisa dibenarkan. Aceh sampai detik ini masih dijajah kok. Aceh sampai detik ini banyak pejuang-pejuang Aceh yang saat ini dimana menjadi intelijen kolonial yang saat ini sedang merusak perjuangan bangsa Aceh. Dan kami sangat kecewa ketika mendengarkan di mana Tuan Sebi mendapatkan doktrinasi dari seorang pejuang Aceh atau seorang pembisnis Aceh atau apapun dia title-nya. Kami tidak menerima itu karena perjuangan bangsa Papua telah didirikan berdasarkan konstitusi, strategi yang jelas, taktik yang jelas, orientasi militer yang jelas, target yang jelas. Mengapa kita mau adopsi semua doktrin-doktrin yang tidak benar dari luar untuk diinstalkan masuk dan mendoktrinasi semua pasukan-pasukan di lapangan? Kita harus melihat bahwa saat ini politik kolonial Indonesia di atas tanah Papua ini kita sudah menjadi minoritas. Kekuatan minoritas sedang melawan kekuatan mayoritas. Berapa sekarang jumlah populasi rakyat Papua saat ini? Itu sekitar 900 ribu orang Papua. 900 ribu orang Papua ini sedang melawan jumlah militer Indonesia di atas tanah Papua itu sekitar lebih hampir 1 juta lebih yang saat ini sedang kita lawan. Dan doktrin yang sedang ditanamkan untuk orang Papua membunuh orang Papua tanpa suatu
laporan jelas dari Papua Intelligence Service, tanpa suatu dokumen jelas atau bukti-bukti otentik, ini akan menciptakan konflik internal. Sementara kita dengan kita baku bunuh yang satu dan sampai yang lain-lain, Indonesia akan tepuk tangan dan Indonesia akan kuasai semua kekayaan alam orang Papua, dan Indonesia akan membunuh kami dengan segala macam cara. Oleh sebab itu, strategi untuk bagaimana kita memberikan approach daripada semua orang-orang Papua yang saat ini terlibat untuk menjadi informan atau mata-mata kolonial di atas tanah Papua harus menjadi sebuah syarat yang sudah ada pada Konstitusi 1 Juli 71. Di dalam Konstitusi 1 Juli 71 sudah jelas bahwa semua masyarakat sipil itu harus dilindungi. Kalau dia benar-benar terindikasi bahwa dia bekerja sama dengan kolonial Indonesia, maka itu ada tahapan. Kita tangkap mereka, kemudian kita melakukan interogasi yang masif. Untuk mendapat semua informasi dia sedang bekerja sama dengan siapa. Sampai dengan betul-betul intelijen atau yang dipasang oleh kolonial Indonesia, orang Papua yang dipakai itu memang sudah sampai tingkatan yang fatal, yang sulit diatur lagi. Dia sampai betul-betul sudah ketagihan untuk isap darah saudaranya atau membunuh TPNPB di lapangan. Itu tidak ada pilihan lain, dapat kita eksekusi. Tetapi kalau masih bisa disadarkan, itu Konstitusi 1 Juli 71 menjelaskan bahwa kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Itu harus diimplementasikan dalam beberapa tahap. Ditangkap, diinterogasi, interogasi biasa, interogasi masif, ditawan, sampai dengan yang paling sulit lagi, yaitu dieksekusi. Oleh sebab itu, tahapan-tahapan ini harus dijelaskan. Saya kembali teringat dengan nasihat saya yang 2003 yang lalu kepada semua pasukan di Pegunungan Bintang, yaitu ada pemimpin almarhum Panglima Perang Tuan Lemet Taplo. Ketika ada jurnalis asing masuk di Pegunungan Bintang dan kami ditelepon dari lapangan dan kami dikoordinasi, kami melihat ada sebuah proses yang tidak benar. Kami menyatakan kepada hierarki dari Kodam Pegunungan Bintang bahwa waspada terhadap semua orang-orang dari luar, entah dia kulit putih, entah dia wartawan, entah dia title apapun. Ketika satu orang dari luar mereka masuk ke kandang kami, maka aturan intelijen, hitungan intelijen itu sangat berbahaya. Wartawan itu masuk, dia akan ambil semua sampel, di mana tempat kita bersembunyi, di mana tempat kita berlindung, berapa kekuatan logistik yang kita pegang, berapa pasukan, bagaimana pemetaannya, segala macam. Dan saya pernah melarang untuk Tuan Sebi dengan tim tidak boleh membawa turun wartawan sampai ke Pegunungan Bintang. Saya bilang sama semua pasukan di Pegunungan Bintang, ingat, yang mereka targetkan itu api itu harus padam. Tetapi mereka tidak akan pernah menjurus kepada api itu. Mereka akan membuat skenario yang berbeda. Mereka akan pakai isu-isu yang lain-lain. Misalnya isu untuk bawa masuk senjata, isu untuk pergi membawa dokumen untuk pergi bawa Prabowo sampai International Court of Justice, peradilan internasional dan segala macam. Isu itu semua dipakai hanya menipu untuk bagaimana mereka membuat pemetaan dan membunuh orang penting di Pegunungan Bintang untuk mematikan perang di Pegunungan Bintang. Apa yang terjadi saat ini? Saya dituduh sebagai orang yang makan 2 miliar dan lakukan ini itu dan segala macam tanpa bukti yang otentik. Dan semua dilakukan hanya untuk bagaimana membatasi asumsi-asumsi baik untuk membalance dan untuk memproteksi Kodam Pegunungan Bintang. Semua dibatasi. Setelah dibatasi, orang-orang dari luar masuk, mengambil semua data-data. Setelah itu, berdasarkan pemetaan data itu, semua dihajar habis. Termasuk yang paling terakhir, Panglima Pegunungan Bintang, Tuan almarhum Lemet Taplo, dibunuh dengan drone. Tidak mungkin mereka bunuh dia kalau tidak ada laporan intelijen, kalau tidak ada pemetaan dan segala macam. Ini adalah contoh-contoh yang dimana approachment kita mengambil semua pengaruh-pengaruh internasional secara mentah, dan kita memasukkan itu ke dalam pasukan kita di lapangan. Kita tidak memproteksi mereka. Tanggung jawab kita tidak melakukan itu. Kita tidak cek siapa profil orang ini akan masuk ke pertahanan PNPB. Siapa profil dia? Ini dia siapa? Kapan dia bekerja untuk Papua Merdeka? Apa yang dia mau ambil? Ini secara intelijen kita betul-betul kebobolan. Atau intelijen dari luar dan juga kolonial, mereka tahu kelemahan kita. Mereka gampang menipu kami dengan membeli laptop, gampang menipu kami dengan membeli kamera, gampang menipu kami dengan memberikan uang, dan kita kasih akses untuk masuk, membunuh semua pasukan-pasukan di lapangan. Ini contoh-contoh yang tidak benar, yang kami lihat tidak benar, yang dimana dilakukan oleh Komnas TPNPB, hierarki TPNPB, yang dilakukan oleh Tuan Sebi Sambom, dan juga Tuan Trianus I yang lain-lain. Saya sangat heran.
Mengapa seorang Panglima Tuan Trianus I sebagai orang yang mengerti Konstitusi 1 Juli 71 tidak bisa jeli untuk melihat hal-hal seperti ini? Kalau kesalahan yang dilakukan oleh Tuan Sebi Sambo, misalnya John Nari, saya bisa tahu karena Tuan Sebi Sambo dan John Nari belum pernah ada dalam latihan kemiliteran, mulai dari pendidikan militer, mengerti itu apa sebetulnya TPN, mengerti itu apa sebetulnya organisasi militer, sistem militer, strategi militer, taktik militer, intelijen dan segala macam, sehingga mereka bisa melakukan banyak pembobolan karena mereka tidak pernah ada dalam proses itu. Tetapi bagaimana mungkin seorang yang bisa sebagai petua Tuan Trianus I bisa meninggalkan dan melihat semua proses ini sedang berjalan dan hancur kiri kanan. Ini merupakan hal yang sangat internal. Saya sebetulnya ingin ketemu dan menjelaskan semua proses ini, tetapi selalu Tuan Sebi dan semua Komnas tertutup dan melakukan spekulasi-spekulasi di media. Oleh sebab itu, saya harus membuka semua proses ini untuk rakyat bisa mengerti. Kami harus menjalankan ini untuk rakyat bisa memposisikan diri mereka dan bisa menilai bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Ada doktrin yang salah, ada strategi yang salah, ada taktik yang salah, sedang terjerumus, menjerumuskan taktik mereka untuk menghancurkan perjuangan bangsa yang besar. Itu beberapa dua hal yang kami sampaikan. Hal yang ketiga adalah kami ada melihat ada 3 faktor strategi yang dijelaskan oleh Tuan Komnas, yaitu bagaimana harus menciptakan human crisis, harus menciptakan economic crisis, dan harus menciptakan development crisis. Ini 3 faktor utama yang dapat dilakukan ketika kita melihat kekuatan kita. Kita tidak bisa memaksakan pasukan kita TPNPB untuk harus mengimplementasikan 3 faktor ini, yaitu human crisis, development crisis, dan juga economic crisis. Saya mau bertanya, kapan Tuan Sebi Sambo dan Trianus I atau hierarki daripada Komnas TPNPB menyediakan logistik bagi semua pasukan TPNPB? Berapa senjata yang sudah diturunkan untuk menciptakan human crisis? Berapa alutsista yang sudah disiapkan untuk menciptakan economic crisis dan juga development crisis? Kita tidak bisa mendesak atau memaksakan pasukan kita yang saat ini sedang berdiri dengan logistik yang minim, yang saat ini sedang berdiri dengan kekuatan alam, dengan kekuatan medan, untuk mengimplementasikan human crisis, development crisis, dan juga economic crisis. Ini tidak tepat dalam kondisi saat ini. Kita sudah jadi minoritas. Berapa pasukan TPNPB kita untuk dapat menciptakan itu human crisis, economic crisis, dan development crisis? Ini sesuatu strategi yang konyol. Strategi yang nanti mengorbankan banyak pasukan TPNPB. Kita sulit akan mencari pasukan TPNPB nanti. Tidak ada orang yang bisa sama berdiri sama seperti Kopito Wailuka, sama seperti Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, dan juga pasukan-pasukan yang lain. Kita sedang menginstalkan sebuah strategi yang benar-benar menghancurkan diri kita sendiri, membunuh diri kita sendiri. Human crisis, development crisis, dan juga economic crisis itu dalam kondisi yang kita tidak siap, ini tidak bisa kita lakukan. Tuan juru bicara mesti menjelaskan yang baik tentang apa itu human crisis dan apa persiapan untuk menciptakan human crisis dari TPNPB. Apa itu development crisis dan apa persiapan TPNPB untuk melakukan development crisis, termasuk juga dengan economic crisis. Ini kita sedang melemparkan sesuatu yang sulit, kita sedang memaksakan sesuatu yang sulit yang dilakukan oleh TPNPB. Ini usaha bagaimana hierarki TPNPB, Komnas TPNPB, Tuan juru bicara ada sedang membunuh semua pasukan-pasukan TPNPB, menciptakan konflik internal dari dalam untuk menghancurkan perjuangan bangsa. Ini harus dilihat baik. Saya kembali bertanya, berapa kekuatan yang sudah kita siapkan? Misalnya Tuan John Nari, kapan, berapa senjata yang sudah Tuan kasih masuk? Tuan Sebi, berapa senjata yang Tuan sudah kasih masuk kepada pasukan TPNPB? Kita telah melakukan, kita tahu bahwa kita hanya menang dengan strategi strike and save. Strike safe dengan guerrilla. Guerrilla war, dan strike safe. Hanya itu modal kita, karena kita menguasai lapangan. Kita tahu itu. Oleh sebab itu, bagaimana kita mau menginstal sesuatu yang kita tidak mampu mewujudkan itu? Saya perlu menegaskan kepada Tuan Sebi untuk dapat mengontrol emosional, mengontrol depresivitas, depresif emosi dan segala macam yang dimana sudah tidak terkontrol dan menyatakan bunuh kepada ini itu dengan sembarang tanpa menghitung kekuatan pasukan kita, itu jangan dilakukan. Kepada Tuan John Nari, dalam kesempatan ini saya perlu sampaikan, Tuan yang saat ini ada menyatakan diri ada di markas PBB, tanggung jawab Tuan kapan nanti ada tim investigasi dari PBB untuk turun memproteksi masyarakat sipil yang saat ini ada setengah mati korban perang dari kedua belah pihak, dari pihak kami TPNPB, dari pihak kolonial, yang saat ini pengungsian besar-besaran di mana-mana. Pengungsian di Dugama, pengungsian di Intan Jaya, pengungsian di Jahukimo, pengungsian di Pegunungan Bintang.
pengungsian di mana-mana sedang terjadi karena perang. Tuan Jona Nari, kapan Anda akan kasih masuk senjata? Kapan Anda akan kasih masuk tim investigasi dari PBB untuk datang menginvestigasikan, mengadvokasikan semua dan memproteksi semua masyarakat sipil korban perang di atas tanah Papua? Kita jangan membuat spekulasi-spekulasi murahan, penipuan semua di Facebook, penipuan semua di mana-mana, tanpa kita mampu melakukan sesuatu yang signifikan dalam perjuangan bangsa. Ini harus diperhatikan. Saya melihat saat ini sesuatu yang tidak benar sedang didoktrinasikan untuk menghancurkan dan menciptakan konflik internal. Kita harus menyadari bahwa kita memiliki salah satu departemen IT sampai ke tingkat mana yang dapat mempublikasikan data-data kami, data-data base kami. Indonesia sebagai negara kolonial, dia memiliki software dan dia memiliki IT yang canggih untuk memanipulasi semua data-data. Dia bisa kapan saja menjiplak foto saya, membuat video saya yang dimana saya Jeffrey Bomanak sebagai ketua OPM menyatakan bahwa TPN Komnas TPNPB begini. Oleh sebab itu Komnas TPNPB diserang, dibunuh karena laporan Jeffrey P. Bomanak misalnya. Dia bikin pakai, ini saat ini kan globalisasi dan modernisasi, semua barang-barang sudah, teknologi sudah sangat tinggi. Indonesia punya alat-alat itu. Dia bisa menipu, menciplak suara, mengkopi suara dengan semua aplikasi-aplikasi baru seperti AI dan segala macam. AI ini kan dia bisa bikin video-video dari gambar-gambar. Dan dia bisa menipu itu. Kalau kita bilang semua orang Papua dibunuh dengan laporan-laporan yang ada di internet, kita akan mati semua. Semua orang Papua akan terjadi konflik kiri kanan. Karena Indonesia akan membuat propaganda-propaganda, video-video penipuan lewat AI. Mereka akan membuat video-video penipuan lewat suara-suara, foto-foto, dan mereka akan kasih laporan lewat pintu belakang kepada Komnas TPNPB atau kepada pasukan TPNPB bahwa Ketua KNPB Agus Kosai ada mendiskreditkan TPNPB, Ketua OPM Jeffrey Bomanak ada mendiskreditkan TPNPB, atau Pendeta Sofyan Nyoman ada mendiskreditkan TPNPB, atau Dorman Wandikpo ada mendiskreditkan TPNPB, atau siapa saja mereka akan melakukan itu, atau bupati mana, gubernur mana yang mendiskreditkan TPNPB oleh data-data dan semua bukti-bukti yang diciptakan oleh Indonesia. Dan ini gampang dilakukan dalam perjuangan kita. Oleh sebab itu, Tuan Juru Bicara jangan menyatakan bunuh tanpa ada sebuah IT penyimbangan terhadap agitasi dan propaganda di internal Komnas TPNPB. Ini harus diperhatikan. Jumlah kita sudah minoritas, kita sedang melawan kekuatan mayoritas. Dan jumlah TPNPB yang aktif saat ini ada berapa? Ini kita sedang melawan 1 juta lebih militer kolonial Indonesia, organik dan non-organik di atas tanah Papua. Hal-hal ini harus dipertimbangkan dengan baik dan diturunkan sebuah instruksi dan segala macam. Saya sangat menyesal ketika melihat selalu ada pernyataan-pernyataan yang membunuh ini, membunuh itu, tanpa ada penjelasan yang baik, tanpa ada tahapan yang baik, tanpa ada persiapan yang baik. Ini kita sedang menghancurkan perjuangan bangsa Papua. Kita tidak akan pernah mendapat pasukan-pasukan terbaik, anak-anak muda yang saat ini sedang berdiri. Pasukan-pasukan TPNPB, mulai dari Panglima Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, Kopi Tua Heluka, dan segala macam. Ini semua pasukan-pasukan yang termahal yang dimiliki oleh bangsa ini, dan juga dan komandan-komandan yang lain. Seperti Tuan Operasi Komanda, Tuan Lekagak Telenggen, dan juga pasukan-pasukan yang lain. Oleh sebab itu, saya menjurus kepada Konstitusi 1 Juli 71 untuk menyampaikan hal ini secara terbuka untuk didengarkan oleh seluruh rakyat bangsa Papua, dan khususnya kepada Tuan Sebisambom dan juga kepada pasukan TPNPB yang saat ini sedang ada di medan perjuangan bangsa. Saya harap supaya penyampaian ini saya tidak bisa menutup kebenaran dan menahan kebenaran. Saya harus menyatakan kebenaran secara internal untuk orang Papua bisa tahu, dan khususnya kepada saudara saya Tuan Sebisambom untuk jangan selalu menekan atau memerintahkan pasukan perang tanpa Anda menyediakan logistik perang itu. Harus dimengerti. Tuan Jona Nari harus catat baik. Anda tidak bisa membuat pernyataan perang tanpa Anda yang ada di markas PBB sana tidak mampu kasih masuk tim investigasi PBB untuk memproteksi masyarakat sipil di lapangan. Lakukan sesuatu berdasarkan hikmat Tuhan. Menyampaikan sesuatu berdasarkan hikmat Tuhan. Kita memproteksi rakyat kita yang sudah sedikit. Tidak semua orang yang saat ini, rakyat yang saat ini, orang Papua yang ada, entah itu dari gubernur, DPRP, camat, sampai desa-desa, mereka membenci perjuangan bangsa Papua. Mereka mendukung perjuangan bangsa Papua, tapi mereka sedang berjuang dengan cara mereka. Semua pelajar-pelajar di atas tanah Papua, semua akademisi, kaum intelektual, mama-mama, semua pendeta-pendeta, semua pedagang, segala macam ada di atas tanah Papua. Saya yakin mereka semua sedang mendoakan perjuangan bangsa Papua, sedang mendukung perjuangan bangsa Papua. Tetapi di sisi lain mereka juga ditekan oleh kolonial Indonesia. Oleh sebab itu, kedua belah pihak, dari pihak kami pejuang bangsa Papua, khususnya TPNPB OPM, dan juga pejuang
kolonial Indonesia, TNI Polri, kita harus melihat bahwa kondisi masyarakat sipil ini harus dihormati, dijunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan ada sesuatu doktrin-doktrin yang tidak benar dalam perjuangan bangsa, jangan diinstal masuk ke dalam perjuangan bangsa Papua. Saya yakin bahwa Tuhan akan mengubah cara berpikir Tuan Sebi Sambom dan cara berpikir semua pasukan-pasukan TPNPB OPM. Kita kembali melihat catatan-catatan kaki dari Panglima-Panglima tua pelaksana Konstitusi 1 Juli 71, dari Brigadir Jenderal Set Jafet Rumkorem, dan juga Jacob Hendrik Prai, dan juga Bernard Mawen, Geradus Tommy di Kodap 5, Kodap 2, Tuan Matias Wendas, Tiben Yelden Pagawak, Kodap 3, Kelly Kwalik, Boni Anaya, Silas Kogoya, Daniel Kogoya, dan juga Lokbere, Titus Kwalik Murib yang saat ini masih hidup, Tuan Jenderal Goliat Naman Tabuni yang saat ini masih hidup. Kita melihat semua beberapa panglima-panglima di pesisir pantai, Ferry Awom, Lord Wikmanda Chan, dan semua letting mereka, selevel mereka sangat menghormati nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, keadilan. Perang mereka sangat jelas. Mereka melawan kolonial Indonesia. Mereka tidak pernah membunuh rakyat sendiri. Ketika rakyat sendiri mereka melakukan kesalahan, mereka memberikan penyuluhan. Mereka memberikan arahan kepada mereka dan mengambil data-data intelijen. Karena mereka tahu, mereka sadar bahwa rakyat sedang tertekan dari kolonial Indonesia dan tidak ada pilihan lain selain rakyat harus berkamuflase untuk bertahan hidup. Oleh sebab itu, nasihat saya ini semoga menjadi penting dan berharga bagi semua pejuang-pejuang TPNPB OPM dan semua pasukan TPNPB OPM yang ada di atas tanah Papua. Terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir, yang